Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solihah, berjumpa kembali di pembelajaran IPA bersama Ustazah Yeni. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang kemagnetan, bagaimana cara membuat magnet, kemudian penggolongan benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang elektromagnet. Tapi sebelum berlanjut, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, sebelum Ustazah membahas ke pertemuan yang hari ini, Ustazah akan mereview dulu pertemuan yang kemarin ya. Di pertemuan kemarin, kita ada materi cara membuat magnet. Ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama, digosok. Nah, cara menggosoknya harus searah. Ingat, harus searah. Ini kalau dilihat dari gambar, ini lihat tanda panahnya. Tanda panahnya mulai dari B ke A. B ke A. B ke A. Dan kemudian yang dilihat lagi, ujung magnet yang digosokkan. Ujung magnet yang digosokkan S atau U. Di sini S ya, alias selatan. Maka di B kutubnya akan sama, yaitu S. Ya. Berarti kalau B itu S, A adalah utara. Jadi seperti itu ya cara menentukan kutub besi yang digosok oleh magnet. Dilihat arahnya dari mana ke mana, yang kemudian dilihat ujung magnet yang digosokkan itu kutub utara atau selatan. Maka yang pertama diduduki atau digosok itu akan sama kutubnya dengan magnet, kutub magnetnya. Paham ya? Kalau misalkan dibalik nih, di sini ujungnya U, maka B itu jadi U dan A jadi S. Seperti itu. Yang kedua, cara membuat magnetnya itu dengan dialiri listrik atau elektromagnet. Di sini dicontohkan kayu yang dililit oleh kumparan berarus, kemudian nanti si paku ini, maaf bukan kayu ya, paku ini nanti akan bisa menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, si paku ini nantinya ada kutubnya juga. Cara menentukan kutub paku yang dililit oleh kawat kumparan berarus listrik, maka menggunakan kaidah tangan kanan. Seperti ini, misalkan ya. Ini diibaratkan paku yang tadi. Ini kumparannya atau kawatnya. Ini adalah arusnya. Yang harus diperhatikan untuk menentukan arah utara dan selatan pada besi ini, pertama dilihat itu arah arus. Arah arus itu kalau ini saklar berarti ketika ditutup maka arus akan mengalir dari yang ditutup ini, dari pintu ini ke atas ke sini. Kemudian lihat arah kumparannya. Dari atas ini ke belakang dulu atau ke depan dulu? Betul, ke belakang dulu kan ya. Kalau ke depan berarti suka terlihat nanti kawatnya di sini ada langsung menyambung. Tapi karena ini tidak kelihatan kawatnya di depan atau langsung ke belakang, berarti kita menggunakan kaidah tangan kanan seolah-olah mau menggenggam besi tadi atau paku tadi, lalu lihat arah ibu jari itu kemana. Ibu jari menunjukkan arah utara. Nah betul, arah ibu jari itu ke Ki. Berarti Ki sama dengan utara dan P sama dengan selatan. Kalau Ki utara, maka X sama dengan S dan Y sama dengan U. Mengapa demikian? Karena dalam sifat magnet itu kutub yang senama akan tolak-menolak dan kutub yang berbeda nama tarik-menarik. Karena Ki tadi adalah U, maka jika ingin tertarik dan jika memang akan tertarik, X akan menjadi S. Betul. Ya, seperti itu. Paham ya Solihah? Mudah-mudahan paham ya, amin. Yang selanjutnya, tadi cara membuat magnet itu dengan induksi. Induksi itu didekatkan.
Ini adalah magnet yang aslinya. Ini besi yang akan dibuat menjadi magnet. Nah, magnet ini kalau didekatkan terus ke besi, maka si besi akan tertarik. Semisal kalau kutubnya ini utara dan ini selatan, maka B agar tertarik oleh S akan menjadi U, betul. Dan A akan menjadi S. Begitupun seterusnya. Pokoknya dengan cara induksi itu akan tarik-menarik sehingga kutubnya harus berbeda nama ya agar bisa tertarik. Paham ya Solihah? Mudah-mudahan ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti hari ini tentang elektromagnet. Apa itu elektromagnet? Yaitu magnet yang terjadi karena aliran listrik pada kumparan berinti besi. Magnet yang terjadi karena aliran listrik pada kumparan berinti besi. Seperti tadi paku. Paku yang dililit kumparan yang berarus itu akan menjadi magnet. Nah, apa buktinya? Si paku tersebut jika didekatkan dengan logam akan ditarik. Ya, itu adalah sifat magnet, kan menarik logam yang ada di sekitarnya. Jadi apa dong itu pengertian yang lebih khususnya? Elektromagnet itu adalah magnet yang terjadi karena adanya atau dialiri oleh listrik. Ya, sifatnya bisa permanen, eh, bisa permanen, bisa tidak. Kalau si intinya itu dari baja, maka sifat magnetnya itu jadi permanen. Tapi kalau intinya itu besi, sifat magnetnya itu sementara. Ya. Sifat kemagnetan dapat diperbesar dengan cara pertama, memperbanyak jumlah lilitan atau memperbesar arus listrik. Sifat magnet dari pembuatan elektromagnetik atau magnet yang dibuat dengan cara elektromagnetik itu, sifat kemagnetannya dapat diperbesar dengan cara satu, memperbanyak jumlah lilitan atau memperbesar arus listriknya. Nah, kemudian sifat kemagnetannya dapat dihilangkan dengan cara memutuskan arus listrik dan dapat ditimbulkannya kembali dengan cara menyambungkannya arus listrik. Kemudian, kutub-kutub magnetnya dapat ditukar dengan cara mengubah arus listriknya. Kemarin arusnya itu dari yang pendek ke yang panjang. Kalau misalkan mau diubah arah magnetnya tinggal dibalikkan posisinya. Misalkan kalau tadi dari kanan ke kiri, sekarang misalkan diubah biar arahnya berbeda atau sebaliknya, maka diubah juga arah arusnya. Kalau yang tadi sudah contohkan dari saklar yang terbuka ke yang tertutup, ya. Selanjutnya, dalam elektromagnetik ada yang disebut gaya Lorentz. Bukan Mama Lorentz ya, tapi gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu rumusnya F atau gaya Lorentz sama dengan B, yaitu kuat medan magnet, dikali I, yaitu kuat arus, dikali L atau panjang kawat penghantar. Penerapan gaya Lorentz itu digunakan pada bor listrik. Nah ya, bor listrik ini mengubah listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian prinsip kerja bor listrik itu tadi sudah menggunakan gaya Lorentz. Menggunakan prinsip gaya Lorentz yaitu mengubah listrik menjadi energi gerak. Coba bayangkan, benda-benda apa saja yang ada di sekeliling kalian yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak? Betul, bisa kipas angin, kemudian mesin cuci, kemudian blender, kemudian apa lagi? Mixer ya. Ya.
Gaya Lorentz terjadi apabila kawat penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnet. Besar gaya Lorentz tergantung pada besar medan magnet, besar kuat arus, dan besar kawat penghantar. Banyaknya kawat penghantar. Sesuai rumusnya, F sama dengan Bill. Gaya Lorentz itu sebanding dengan atau semakin besar gaya Lorentz, maka medan magnetnya harus diperbesar, arus listriknya harus diperbesar, dan panjang kawat penghantarnya ditambah. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan juga. Seperti yang terlihat ya, ibu jari menunjukkan ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian telunjuk menunjukkan medan magnet, kemudian ibu jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Kalau arusnya ke atas, maka ibu jarinya ke atas ya, maka telunjuk akan mengarah kemana? Kalau dari ustazah ke kiri ustazah. Dan arah gaya Lorentz itu masuk ya, arahnya masuk. Sebaliknya, kalau ibu jari atau arusnya ke bawah, maka bagaimana? Maka sebaliknya, kalau ibu jarinya ke bawah, maka medan magnetnya ke arah sama ya, ke arah kiri, namun arah gaya Lorentz-nya keluar. Kalau tadi masuk ke dalam, kalau sekarang keluar. Nah, peralatan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan gaya Lorentz antara lain bor listrik, kipas angin, blender, mixer, hair dryer, mesin penyedot air, dan mesin cuci. GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi. Kawat penghantar yang dialiri listrik dapat menimbulkan medan magnet. Kawat penghantar yang dialiri listrik dapat menimbulkan magnet. Ya, ingat. Hal ini telah diselidiki oleh Hans Christian Ørsted. Berdasarkan penemuan tersebut, Michael Faraday melakukan penyelidikan tentang hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan. Kemudian mengemukakan hipotesis bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Ini yang disebut dengan gaya gerak listrik induksi. Perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Jadi tadi magnet bisa dibuat dengan arus listrik. Dan sekarang dari magnet juga bisa menghasilkan arus listrik. Gaya gerak listrik induksi dapat diperbesar dengan cara pertama, memperbanyak jumlah lilitan kumparan. Yang kedua, mempercepat gerakan magnet ke dalam atau keluar kumparan. Dan yang ketiga, memperbesar kuat medan magnetnya. Dengan cara apa memperbesar kuat medan magnet? Tentunya dengan cara tadi, menambah arus, menambah panjang kawat penghantar atau memperbanyak jumlah lilitan ya. Gaya gerak listrik induksi dapat diperbesar dengan cara melengkapi kumparan dengan inti besi. Gaya gerak listrik induksi juga dapat ditimbulkan dengan cara memutar-mutar magnet di dekat kumparan. Yang kedua, memutar-mutar kumparan di depan atau di dekat magnetnya. Dan yang ketiga, memutus hubungkan arus listrik pada kumparan primer sehingga terjadi arus induksi pada kumparan sekunder. Ya.
Sekarang contoh alat-alat yang menggunakan prinsip elektromagnetik. Yang pertama, dinamo dan generator. Pada saat dinamo digunakan untuk menyalakan lampu sepeda, kepala dinamo dihubungkan dengan ban sepeda sehingga ketika roda sepeda berputar, poros dinamo tersebut juga ikut berputar. Inilah yang menyebabkan terjadinya gaya gerak listrik induksi pada ujung-ujung kumparan dan menghasilkan arus listrik sehingga bisa menyalakan lampu sepeda. Arus listrik induksi ini akan semakin besar jika roda sepeda bergerak lebih cepat. Selanjutnya generator. Generator ada dua macam, yaitu generator arus bolak-balik dan generator arus searah. Apa perbedaannya generator arus bolak-balik dan arus searah? Ini yang gambar A, ini merupakan generator arus bolak-balik atau arus AC. Sedangkan yang B ini adalah gambar generator arus searah atau arus DC. Generator arus listrik searah memiliki ciri-ciri. Bagian-bagian utama generator arus listrik searah adalah magnet ladam, kumparan, cincin belah, dan sikat karbon. Cincin belah atau komutator pada generator arus searah berfungsi sebagai pengubah arus listrik yang terjadi dalam rangkaian sehingga arus listrik yang terjadi adalah listrik searah. Bagaimana yang bolak-balik? Kalau generator arus bolak-balik, ini cirinya gerakan turbinnya menyebabkan kumparan bergerak di dalam medan magnet yang menyebabkan perubahan jumlah garis gaya magnet yang dilingkupi oleh kumparan sehingga menimbulkan GGL induksi antara kedua ujung kumparan. Apabila kedua ujung kumparan dihubungkan dengan rangkaian listrik, akan mengalir arus listrik induksi. Arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini dialirkan melalui cincin logam atau cincin geser. Kalau arus bolak-balik ini memakai cincin geser. Kalau arus searah tadi menggunakan cincin belah ya atau komutator. Perbedaannya hanya itu. Jadi kalau di generator arus bolak-balik itu menggunakan cincin geser, kalau di generator arus searah ini menggunakan cincin belah sehingga arusnya menjadi searah. Selanjutnya, dalam konsep elektromagnetik juga ada yang dimaksud dengan transformator atau trafo. Apa itu transformator? Adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Berarti tegangan listrik AC apa DC? DC ya, AC ya, harus bolak-balik. Transformator penaik tegangan atau step up, trafo step up, yaitu ciri-cirinya memiliki jumlah lilitan sekunder lebih banyak dari lilitan primer. Ya, lilitan sekunder lebih banyak dari primer. Lalu tegangan sekunder lebih besar dari tegangan primer. Sebaliknya, kuat arus sekunder lebih kecil daripada kuat arus primer. Jadi, pada step up itu N itu sama dengan jumlah lilitan, N sama NS sama dengan VS tidak sama dengan IS. Jadi NS lebih besar dari NP, VS lebih besar daripada VP. Namun IS lebih kecil dari IP. Itu untuk step up. Kalau trafo step down atau penurun tegangan, itu cirinya NS lebih kecil dari NP. Kemudian VS atau tegangan sekunder lebih kecil dari VP. Selanjutnya IS lebih besar dari IP.
I itu kuat arus. Nah, hubungan antara jumlah lilitan kumparan dan gaya gerak listrik atau tegangan pada kumparan primer dan sekunder dinyatakan sebagai berikut pada persamaan berikut. Nah, NP per NE sama dengan VP per IS. Boleh gak Ustazah dibalik NS per NP sama dengan VS per VP? Boleh. Tapi ketika disandingkan dengan arus, maka harus terbalik ya. Kalau misalkan NP per NS dibandingkan dengan arus, disandingkan dengan arus, maka nah betul, IS per IP. Intinya, N sama V itu selalu sama. Kalau N-nya P primer, lilitannya primer, maka V-nya juga primer. Tapi kalau misalkan lilitan primer disandingkan dengan kuat arus, itu harus kebalikannya. Kalau di sininya lilitannya primer, maka disandingkannya dengan IS. Ya, seperti pada contoh di sini nih. IS per IP sama dengan VP per VS. Kenapa? Karena berbanding terbalik kalau I itu ya. Nah, kemudian adapun hubungan antara tegangan dan kuat arus pada kumparan primer dan sekunder dapat ditentukan dengan menggunakan transformator bersifat ideal. Pada transformator ideal berlaku persamaan sebagai berikut. Nah, ini rumus trafo ideal. V PS sama dengan PP sama dengan PS. Apa itu P? P itu adalah daya. Rumus daya itu V kali I. Berarti kalau PP, VP dikali IP. Kalau PS daya sekunder, VS dikali IS. Kenapa Ustazah bisa seperti ini? Karena rumus daya itu V kali I. Ingat ya, rumus daya V kali I. Kalau daya primer berarti tegangan primer dikali arus primer. Kalau daya sekunder berarti tegangan sekunder dikali arus sekunder. Sehingga bisa juga jadi persamaannya seperti ini. IS per IP sama dengan VP per VS. Ya, nanti contoh soalnya akan Ustazah bagikan ya. Kemudian ada efisiensi transformator. Efisiensi transformator itu adalah perbandingan antara daya pada kumparan sekunder dengan daya pada kumparan primer, sebuah trafo. Efisiensi transformator selalu kurang dari 100, sebab saat digunakan, trafo selalu menghasilkan panas. Nah, trafo itu ketika digunakan itu tidak 100% karena dia itu ada panas yang menghasilkan panas sehingga trafo yang dihasilkan itu tidak 100%. Efisiensi transformator dapat ditentukan dengan persamaan berikut. N efisiensi transformator sama dengan daya sekunder per daya primer dikali 100%. Ustazah ini harus begini, betul. Harus PS per PP dikali 100%. Tadi PS apa rumusnya? VS kali IS. Kalau PP, VP kali IP kali 100%. Paham ya? Sekarang pemanfaatan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa digunakan jadi tungku induksi, rem magnetik, induktor Rumkopf, alarm anti pencuri, penguji keping uang. Manfaat medan listrik dan medan magnet bagi hewan itu bisa dijadikan pendeteksi arah ya. Alat penerima rangsang berupa medan listrik pada ikan-ikan tersebut disebut elektroreseptor. Beberapa jenis ikan yang memiliki elektroreseptor adalah ikan lele, ikan pari, dan ikan hiu. Elektroreseptor terdapat pada gurat sisi dan ampula Lorenzini yang dimiliki oleh ikan pari dan ikan hiu. Hewan-hewan tertentu memiliki kemampuan untuk berorientasi terhadap medan magnet bumi. Kemampuan tersebut bermanfaat
dalam navigasi sehingga hewan-hewan tersebut dapat mengenali kutub utara dan kutub selatan atau arah utara dan selatan. Bahkan hewan-hewan juga bisa mengetahui ya arah utara dan selatan itu sebelah mana. Nah, contohnya hewan lebah dan burung bangau. Hewan-hewan tersebut memiliki kemampuan berorientasi terhadap medan magnet. Selain itu, lebah madu dan burung juga bisa mengetahui di mana arah utara dan arah selatan ya. Kemudian tadi Ustazah ingin menyampaikan juga transformator itu dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa melihatnya sebagai kalau transformator step up itu biasanya kalau pada TV-TV yang zaman dulu itu untuk penstabil tegangan atau namanya stabilizer. Pada kulkas yang zaman dulu juga suka ada stabilizer. Stabilizer itu biar listrik di rumah tidak mudah, bahasa daerahnya ngejepret gitu ya, tidak mudah ngejepret karena ada stabilizer. Nah, stabilizer itu adalah transformator step up. Nah, kalau step down yang kayak gimana? Kalau transformator step down itu biasanya ada kalau di lingkungan rumah ada gardu-gardu listrik itu adalah step down, trafo step down. Trafo step down itu adalah untuk menurunkan tegangan. Jadi biar kan tegangan dari gardu listrik dari gardu itu harus disampaikan ke rumah-rumah nih ya. Nah, harus diturunkan dulu nih si tegangannya. Kalau enggak nanti bisa terjadi konsleting listriknya. Harus distabilkan dulu nih, jangan sampai tegangannya langsung gede. Harus diturunkan dulu tegangannya, eh, kemudian bisa dialirkan ke rumah-rumah. Nah, jadi contoh trafo step down itu gardu listrik ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada pertemuan hari ini sudah cukupkan sampai sini. Nanti kita kembali ke latihan soal ya. Oke, boleh saja akhiri billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.